Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai renungan, mari kita sama-sama nyanyi lagu apa Miss Ima? Hatiku penuh nyanyian. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita menyanyikan satu pujian lagi, Lingkupiku. Dengan
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, satukan hati kita untuk berdoa. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami di dalam memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, ketemu lagi anak-anak ya. Nah sekarang sebelum Ibu Ika cerita, Ibu Ika mau bertanya. Apa sih penjara itu? Coba, apa penjara? Siapa yang tahu? Siapa? Apa? Iya, penjara adalah tempat orang-orang yang sudah berbuat jahat. Tempat orang-orang yang sudah melanggar peraturan. Contohnya apa coba? Mencuri. Apalagi? Menyakiti orang lain, ya itu juga gak boleh. Jadi orang yang berbuat salah harus dikasih hukuman, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi hari ini Ibu Ika cerita orang yang dimasukkan dalam penjara tapi mereka tidak berbuat jahat. Coba ya, Ibu Ika mau sebutin. Mereka adalah murid Tuhan Yesus, yaitu bernama Paulus dan Silas. Nah, coba siapa yang pernah mendengar cerita tentang Paulus? Kalian sudah pernah ya mendengar tentang Paulus? Paulus itu siapa sih? Ya Paulus itu dulunya adalah orang yang gak suka sama orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dia mau mencari, dia mau membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, Paulus ini sebelumnya namanya Saulus ya, menjadi murid Tuhan Yesus yang sekarang rajin, taat menceritakan firman Tuhan anak-anak. Bapak Paulus ini dan Silas suka pergi ke tempat yang satu, ke tempat satu lagi untuk menceritakan firman Tuhan. Nah, tibalah di satu tempat namanya Filipi. Nah, di sana mereka juga memberitakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Tetapi anak-anak tahu nggak? Ternyata di sana itu juga banyak orang yang tidak suka terhadap Paulus dan Silas yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka itu nggak suka anak-anak. Lalu apa yang terjadi? Paulus dan Silas ditangkap, ya, dipukul, ya, karena mereka tidak mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, ya. Bukan hanya itu saja. Lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara anak-anak. Enak nggak di dalam penjara? Nggak enak, ya. Ditaruh di tempat yang dalam, di tengah. Bukan saja diikat, kakinya dibelenggu, kakinya dipasung anak-anak. Tahu nggak? Dipasung nih kayak gini nih, ya. Dipasung nih gini kayak gini, ya. Kakinya dimasukin ke dalam lubang kayu gitu ya. Jadi tidak bisa apa-apa. Ya anak-anak. Nah, anak-anak ketika mereka ditangkap, mereka dipenjara, apakah Paulus ini marah-marah anak-anak? Apakah Paulus ini kesal sama Silas? Marah-marah nggak? Tidak anak-anak. Mereka nggak marah-marah, ya. Mereka nggak kesal, ya. Terus apa yang mereka lakukan anak-anak? Walaupun tangannya diikat,
kakinya dibelenggu, dipasupin ke pasung, ya, dipasung. Mereka tetap memuji Tuhan. Ya. Nah, pada waktu tengah malam anak-anak, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, ya, sehingga banyak orang yang di penjara tuh mereka mendengar juga. Apa yang terjadi anak-anak ketika Paulus dan Silas ini berdoa memuji Tuhan? Apa yang terjadi? Ada yang goyang-goyang. Apa ya ini ya? Tahu nggak apa itu yang goyang-goyang? Ternyata ada gempa. Wah, siapa ya yang mengirim gempa? Siapa yang menjadikan gempa? Kira-kira siapa ya? Paulus? Bukan. Yang mengirimkan gempa, yang menjadikan gempa siapa? Hanya Tuhan Yesus. Ketika gempa ini terjadi, apa yang terjadi anak-anak? Pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan kaki yang di dalam belenggu dipasung itu terbuka anak-anak. Wah, ya kaget kepala penjara. Waktu itu ketika dia lihat, ketika dia bangun gitu ya, dia kaget. Wah, dia takut. Aduh gimana ini? Ya, semua pintu-pintu terbuka. Aduh, apa yang terjadi? Bapak kepala penjara ini ambil pedangnya anak-anak. Apa yang akan dilakukan? Dia akan menyakiti diri sendiri. Ya, dia mau ambil pedang. Dia akan menyakiti diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia bilang, "Pak, jangan sakiti Bapak. Jangan menyakiti diri sendiri. Ya, jangan Pak. Kita nggak apa-apa kok. Kita semua ada di sini. Tidak ada yang melarikan diri." Wah, Bapak kepala penjara ini kaget anak-anak. Ya, ternyata orang yang selama ini ya katanya berbuat jahat, ketika dipasung, dibelenggu, pintu-pintu terbuka, mereka tidak melarikan diri. Ya, mereka tidak pergi. Bapak kepala penjara ini datang kepada Bapak Paulus. Ya, dia menyembah sujud. Ya, terus dia bilang, "Pak, bagaimana saya bisa selamat?" Ya. Terus Pak Paulus bilang apa? Kalau Bapak mau selamat, kita harus percaya sama Tuhan Yesus, Pak. Ya. Oh gitu ya. Udah, saya mau percaya, Pak. Ya. Bahkan Bapak kepala penjara ini pun bercerita di rumahnya. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Ya. Bapak Paulus ini diundang makan di rumah Bapak kepala penjara. Ya. Dan di situ diceritakan tentang firman Tuhan. Keluarga Bapak kepala penjara ini menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sama. Kita juga diselamatkan hanya oleh karena Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh takut seperti Paulus dan Silas. Mereka nggak takut ketika di penjara. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap berdoa. Ya. Dan mereka tak henti-hentinya. Mereka tetap menceritakan firman Tuhan anak-anak. Nah, kita juga bisa mencontoh. Seperti Bapak Paulus. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi kan saya masih kecil Ibu Ika. Aku belum bisa menceritakan firman Tuhan. Gak apa-apa anak-anak, walaupun kita masih kecil, menceritakan firman Tuhan bukan hanya menceritakan firman Tuhan, kita belum bisa gak apa-apa. Kita memakai mulut kita dengan baik. Contohnya kita harus berkata-kata dengan sopan, kita berkata-kata yang baik, kita tidak boleh berbohong ya. Itu sudah
menceritakan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Baik dalam perkataan kita, baik dalam tingkah laku kita, ya. Kita yang baik dan kita tidak boleh takut. Ya. Kita tidak boleh takut untuk menceritakan firman Tuhan. Kalau kita takut, kita harus apa? Berdoa. Ya. Ya, kita tetap bersukacita. Ya, seperti Bapak Paulus ini, ya, bersukacita. Bapak Paulus senang. Kenapa? Dia bersukacita kenapa? Karena seisi rumah Bapak kepala penjara ini menjadi percaya, bahkan mereka minta dibaptis anak-anak. Ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Kalau kita percaya, kita harus mau berdoa. Kita harus tetap bersuka cita di dalam segala hal. Kita tidak boleh takut, ya. Nah, coba sebelum mengakhiri renungan hari ini, Ibika mau tanya ya. Biasa Ibika mau tanya ya, supaya kalian mengerti apa sih yang tadi sudah didengar, apa sih yang sudah diterima oleh anak-anak barusan, ya. Nah, Ibika mau tanya nomor 1, ya. Siapakah murid Tuhan Yesus yang dimasukkan dalam penjara? Siapa coba? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silahkan yang mau jawab. Iya, betul. Dia adalah siapa? Paulus dan Silas. Nah, sekarang yang nomor 2. Mengapa Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara? Apakah dia berbuat jahat? No, bukan. Apakah mereka menyakiti orang lain? No, bukan. Kenapa? Karena mereka menceritakan firman Tuhan, ya. Yang ketiga, apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas ini berdoa, ya? Apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas ini berdoa, bernyanyi pada waktu mereka dipasung di penjara, di dalam penjara? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayo, apa? Iya, terjadi gempa, ya. Terjadi gempa sehingga bisa membuka pintu-pintu yang ada dalam penjara. Yang keempat, ya. Mengapa Paulus dan Silas ini bersukacita? Ya, mereka senang. Karena apa ya? Karena seisi rumah Bapak kepala penjara ini percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Jadi kita harus, apa yang bisa kita lakukan jadi anak Tuhan? Kita percaya, kita harus mau memberitakan firman Tuhan, ya. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Oke? Yuk, kita akan belajar ya. Dua ayat dalam firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah, tetaplah berdoa. Oke, sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mari anak-anak kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan, walaupun kami masih kecil, Tuhan tolong kami supaya kami berani untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kami supaya tidak takut lagi, kami mau berdoa dan senantiasa bersukacita. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Tuhan Yesus pimpin sertai kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mengerjakan PAS anak-anak ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.